Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita di tanggal 4 Agustus. 4 Agustus 2021. Baik, Ibu-ibu, di pertemuan pekan kemarin kita membahas atau mereview apa itu jumlah. Ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'aliyah. Kemudian kita juga menjelaskan bahwasanya jumlah itu sama dengan kalam, dan kalam itu adalah ma tarakkaba ala tsnaini aw aktsar ma'rifada. Yang dinamakan kalam itu adalah yang ifadah, mufidah. Ya, makanya disebut jumlah mufidah. Jumlah yang sempurna. Sempurna di sini tuh bukan kayak 4 sehat 5 sempurna gitu ya, tapi sempurna di sini tuh yahsunus sukut. Ya. Jadi al-ifadah ya bimakna yahsunu as-sukut. Ya. Ifadah itu berarti yang mendengar, yang menyimak, yang diajak berbicara itu diam faham. Ya. Artinya tidak bertanya kembali terkait dengan kekurangan kalimat tersebut. Gitu. Karena kalau kalimat itu kurang, tidak lengkap, ya, tidak sempurna, yang diajak berbicara itu pasti berkata, coba ulangi, maksudnya apa? Coba teruskan perkataanmu, kayak belum selesai gitu. Jadi kayak perkataan kita ini belum selesai. Gitu. Makanya yahsunus sukut itu adalah yang kita ajak bicara, yang membaca tulisan kita, ya, yang mendengar kita itu memahami kalimat kita, gitu. Al-ifadatu bimakna yahsunus sukut, ya. Nah, di sini kita jelaskan ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, termasuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah berupa jar majrur maupun dzaraf. Ya, baik dzaraf zaman ataupun dzaraf makan. Kemudian kita juga jelaskan ke ibu-ibu bahwasanya mudhof ilaih, ya, itu bukanlah kalam. Mengapa? Karena dia dihitung satu kata. Jadi meskipun dia terdiri dari dua kata, tetapi ia masih dianggap satu kata. Jadi dianggap satu, gitu. Nah, kemarin kita juga membahas al-kalam dari segi susunannya. Ya, kalam dibagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Nah, di isim inilah kita kemarin berhenti karena di sini pembagiannya cukup banyak. Ya. Yang pertama adalah pembagian besar kalam. Ya, pembagian besar isim itu ada isim zahir dan ada isim muqaddar. Ya. Kemudian di dalam pembagian isim zahir itu ada beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama terkait dengan mabni atau mu'rabnya. Dari sudut pandang yang kedua, sudut pandang mudzakkar muannasnya. Yang ketiga dari sudut pandang al-adad, jumlahnya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamak pun dibagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir.
Sudut pandang yang keempat adalah sudut pandang ma'rifah dan nakirohnya. Oke. Kemudian sudut pandang yang berikutnya, yang kelima adalah sudut pandang dari jenis akhir hurufnya. Ada isim mamdud, mangkus, maksur, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, sudut pandang yang keenam, yaitu dari sudut pandang munsorif atau tidaknya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan muqaddar, ya, yang tersembunyi, itu nanti ada pembahasan terkait dengan domir mustatir. Domir mustatir. Karena domir itu pada prinsipnya ada juga di sini. Nah, di ma'rifah ini, yang termasuk ma'rifah itu bukan cuma alif lam. Ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui, bukan cuma yang berawalan alif lam. Tapi juga isim isyarah gitu ya. Itu juga ma'rifah. Ya. Kemudian isim mausul itu juga ma'rifah. Termasuk adalah domir. Itu adalah isim ma'rifah. Meskipun tidak diawali alif lam, tapi dia termasuk ma'rifah. Nah, tapi domir di sini itu adalah domir yang baris. Di sini itu adalah domir baris. Nah, ini yang tidak dijelaskan di buku-buku nahwu. Bahwasanya yang termasuk ma'rifah di sudut pandang isim dzahir itu adalah domir yang baris. Makanya kalau kita mengirob itu kan selalu saya sebutkan domir baris. Ya, baris itu untuk mengidentifikasi kalau dia itu termasuk dzahir, terlihat jelas, baris itu jelas. Gitu. Nah, kalau mustatir berarti dia muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena dia tersembunyi. Tersembunyi. Makanya dijelaskan ada takdir. Kalau kita mengirob domir mustatir kan kita jelaskan takdirnya apa. Nah, takdir itu adalah bentuk lain dari istilah muqaddar. Ya. Seolah-olah kalau domir itu dikeluarkan dari fiilnya, takdirnya itu huwa. Takdirnya itu huma, misalnya begitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab dan isim mabni itu bahasa gampangnya, ya, kalau mu'rab itu yang bisa bergerak akhir harokatnya. Jadi kata benda yang harokat terakhirnya bisa berubah. Bisa berubah. Nah, berubah ini maksudnya dari dhamma menjadi kasroh, menjadi fathah, begitu ya. Nah, di sini ada isim marfu, mansub, sama majrur. Nah, isim marfu, ya, marfu itu, ya, ciri utamanya, ya, harokatnya apa? Dhammatu. Harokat akhir dari marfu itu adalah ad-dhamma. Wa huwa atau wa hiya al-aslu. Nah, hukum asal dari marfu itu dhammah, ibu-ibu. Ya kan? Nah, ini hukum asalnya. Maksudnya hukum asalnya karena ada alamat cabang. Alamat cabangnya apa? Alamat cabang dari rofa itu adalah al-alif. Al-alif. Ya. Kapan? Kalau dia musanna. Kalau dia musanna, baik mudzakkar atau muannas, ya maka marfu'nya itu alal alif. Marfu'nya alal alif. Masih ingat ini ibu-ibu? Masih ingat? Masih. Contohnya musliman. Ya, muslimani. Hukum asalnya dhammah ya. Contoh misalnya al-ma'hadu contoh. Nah, atau ini yang mufrad ya. Kalau yang jamak taksir misalnya al-masajidu. Nah, harokat yang berikutnya ya
termasuk harokat cabang. Ya, itu adalah al-wawu. Adalah al-wawu. Kapan? Ketika dia jamak muzakkar as-salim. Betul. Nah, contohnya muslimuna. Gitu. Atau dia asmaul khamsah. Masih ingat asmaul khamsah? Ya, Abu, aku, ya. Al-asmaul khamsah atau asmaul sittah. Contoh Abuha. Abuha. Muslimani. Muslimun. Nah, sampai di sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman ya? Aman insya Allah. Nah, sekarang yang al-mansub. Al-mansub alamat utamanya apa? Fathah. Fathah. Wahia aslu. Nah, hukum asal dari harokat mansub itu adalah fathah. Ustaz, itu yang atas ada satu lagi yang nun. Apa, Bu? Yang nun kan ada al-alif, al-waw, sama nun. Pengganti domah. Sebutun nun ya. Sebutun nun kali ya, Ustaz ya. Asmaul Fi'il khamsah. khamsah. Oh iya. Tapi itu kan fi'il, Bu. Oh iya, oh iya, isim ya. Iya, lupa. Iya. Nah, al-fathatu wahyal aslu. Nah, contohnya misalnya adalah sama al-ma'hada atau al-masajida. Nah. Nah, atau alamat yang berikutnya adalah al-kasroh. Al-kasroh. Contohnya ya jamak muannas salim. Atau alia. Alia ini terjadi pada musanna atau jamak muzakkar salim. Jamak al-muzakkar as-salim. Atau yang terakhir adalah al-alif. Kapan ini alif? Al-asma Khamsah. atau khamsah. Ya. Contoh akhoha. Abahu. Waja'um abahum isya'an yabkun. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, Ibu-ibu? Aman, Ustaz. Aman. Sekarang al-majrur. Al-majrur harokat asalnya adalah al-kasroh. Wahiyal aslu. Nah, contohnya misalnya al-ma'hadi atau al-masajidi. Alamat tambahannya atau alamat cabangnya Alia. alia.
Ya. Sama ini kasusnya musanna, jamak mudzakkar salim. Ya. Mu'annas. Muannas kasroh ya kalau muannas ya. Ya. Masuk asma sita juga pakai ya. Akhi, akhi. Gitu. Oke, sampai di sini yang ditanyakan Ibu-ibu. Baik, kalau tidak ada, al-ismul mabni. Al-ismul mabni artinya adalah ma la yataghayyaru syaklu akhirih. Jadi, ma la yataghayyaru syaklu akhirih. Ini lawan kata dari mu'rab. Apa-apa yang tidak akan berubah bentuk akhirnya. Nah, bentuk akhirnya itu nggak akan berubah. Ya, contoh domir. Ya. Alismul isyarah gitu. Ustaz punten diartiin Ustaz. Malaya tagoyaru. Apa kata benda yang huruf terakhirnya tidak bisa berubah. Nah, di sini ada domir. Ya, baik domir itu baris atau munfasil. Kalaupun berubah harokatnya, itu lil munasabah. Jadi kalau ibu ngelihat kadang ada alaihi gitu ya. Alaihi gitu ya. Ini kan kayak berubah harokatnya. Ini tidak berubah pada prinsipnya, dia itu namanya lil munasabah. Jadi dia tidak disebut domir domir majrur, nggak bisa. Domir ismun mabni alal kasri. Jadi mabniun alal kasri. Gitu. Jadi disebutkan aja dia mabni alal kasri. Mabninya di atas kasro. Gitu. Kenapa kok dia bukan alaihu gitu ya? Kenapa kok bukan alaihu gitu ya? Nah, karena lil munasabah gitu. Untuk memantaskan saja. Jadi memantaskan saja supaya enak di mulut gitu. Ya, alaihi gitu. Nah, tapi ini memang tergantung rasa gitu. Kadang-kadang rasa ini nggak cocok, nggak sama dengan antara satu orang dengan orang lain gitu. Gitu. Kalau Indonesia misalnya, Indonesia itu ngomong i di depan itu cocok. Gitu. Misalnya Indonesia itu cocok. Orang Arab enggak. Orang Arab itu nggak suka ngomong i di depan. Gitu. Makanya orang Arab itu kalau nyebut Indonesia itu Indonesia. Jadi manggil Indonesia itu bukan i tapi Indonesia gitu. Orang Mesir nggak bisa ngomong a di depan, diganti e. Gitu. Makanya L gitu. L Misri. L Rahma gitu ya. E gitu. Nah, itu tergantung rasa. Tapi pada prinsipnya harokat itu mabni. Ya, jadi tetap gitu-gitu aja.
Ismul isyarah, hada, hadihi, dalika, gitu ya. Itu juga mabni. Nah, isim mausul di sini itu bukan isim mausul yang apa teh namanya? Yang musanna dan yang jadi ada yang mabni dan ada yang tidak, gitu ya. Ya, man, ma, gitu ya. Alladzi itu memang mabni. Itu memang mabni. Tapi ada yang mulhaq. Ya, isim mausul itu ada yang mulhaq. Kalau ibu-ibu ingat ya, ada yang mulhaq itu apa? Allah, alladani, atau al-ladaini. Dan alladzi, alladina. Hmm. Al-Zain. Alladani. Arinal Lazaini itu juga ya, Ustaz? Hah? Arinal Lazaini. Ya, arinal ladaini adallana, gitu kan. Arinal ladaini, gitu. Nah, ladaini itu kan ari, perlihatkan. Al-ladaini, dua orang yang, gitu. Adallana, yang telah menyesatkanku. Adallana. Nah, itu al-ladaini itu mansub. Di tempatnya maf'ulun bihi. Nah, dia namanya mansub. Jadi, ismul isyarah, ya, mansubun, jadi maf'ulun bihi. Nanti saya harokati deh sebentar. Ya, alladzina juga sama. Berarti yang tiga ini nggak mabni ya Ustadz ya? Masuknya marfu. Masuknya mulhaq, maksudnya lebih ke mulhaq. Mulhaq itu ikut-ikutan, Bu. Hmm. Mulhaq. Ya. Pernah dengar kan istilah mulhaq kan? Iya, mulhaq jamak. Ya, mulhaq musanna juga sama. Alladzani sama alladaini itu mulhaq ke musanna. Dia tuh ngaku-ngaku bagian dari musanna, padahal nggak sempurna. Gitu. Misalnya arina alladaini adallana. Fusilat ya? Apa sih? Fusilat apa? Alladaini adallana. Nah, Ari ini apa, Bu? Masih ingat Ari? Fi'lu Oh, fi'l amr. iya. Fi'lan amr. Fi'l amr itu mabni karena fi'l amr dan fi'l madhi itu semuanya mabni. Nah, bedanya kalau fi'l amr mabninya itu kalau nggak sukun ya hadzfu harfil illah. Ya. Jadi hadzfu harfil illah, menghapus huruf ilatnya. Kenapa? Karena asal dari kata ari yaitu dari kata aro, yuri, ari. Ya. Aro, yuri, ari. Nah, Menghapus huruf ilatnya. iya, huruf ilat ini nih dihapus, Bu. Oh. Jadi fi'lul amri mabniyun ala Hasfu, harfu, hadfu harfil lah. Ilat. lah. Nah, Fatfi tadi ini ya, menghapusnya. nah, Mabniun al. ya, wa fa'iluhu Domirun, Fa'ilu
Wa fa'iluhu dhamir. Mustatir. Iya, mustatirun. Takdiruhu Takdiruhu. Mana? Fihi Anta. ujuban. Masih ingat aja, Bu? Ini baca Oh, enggak aja. catatan. Mustatirun takdiruhu. Wujubannya di mana tuh? Fihi Enggak, ini harusnya ke depan. Nah, Belum takdir ya? Fi. angka. takdiruhu anta. Kan kamu kan? Yuk, kamu. Iya. Berarti yang disuruh ya? Iya, yang disuruh. Bukan emang. Nah. Domirun. Dhamirun. Barizun. Muttasilun. Hasilun. Mabniyun alal Sukun. alif. Ala sukun. Alal alif. Ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ul bihi awal. Jadi dia domir. Dia nampak jelas kan? Ya. Mutasil. Dia nyambung ke hari. Kalau yang munfasil itu berarti kayak nahnu gitu. Itu munfasil itu karena dia berdiri sendiri. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi yang pertama. Ya, maf'ul yang pertama. Nah, alladzaini itu adalah ismul mausul mansubun ismul mausul mansubun wa alamatu nasbihi alia. Dari ismul mausul. Ini lupa. Maf'ulun bihi mansub. Alamatu nasbihi alia. Li'annahu mulhaq bil musanna. Mulhaknya di situ ya. Iya. Mulhaknya di akhir. Mulhakun bil alladzaini ismul mausuli maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi al-ya. Alladzaini li'annahu mulhaq bil musanna. Ini kurang lengkap ini. Maf'ul bihi tsanin. Maf'ul bihi yang kedua. Nah,
Nah, adalla, adallana, adalla. Adalla. Nah, ini adalah fi'lun madin Mabani. mabniyun alal fathi. Wal alifu alif tasniyah. Ya. Mabni ala sukuni fa'ilun. Wal jumlah adalla silatul mausul. Abdullah itu jumlah ya Ustaz ya? Adalla itu jumlah, karena kan jumlah minimal kan 2. 2 ini. Fi'il fa'il udah masuk jumlah. Fi'lun madin Abdullah artinya apa Ustaz? menyesatkan, telah menyesatkan. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, alifnya, alif ini alif tasniyah. Alifu tasniyatin. Ini adalah alif yang menunjukkan kalau dia itu sebagai fa'ilnya. Mabniun ala sukun. Itu alif yang di belakang lam kan ya? Yang Iya. setelah lam. Ya, sebagai fa'il. Sebagai fa'ilun. Wal jumlatu adalla. Ini adalah jumlah silatil mausul. Abdullah. Kalau hu-nya apa Ustaz itu Ustaz? Hu-nya apa, Bu? Fa'ilnya apa fa'ilnya? Alif itu, Bu. Enggak, maksudnya kan kalau fa'il itu kan ada yang orang ketiga, orang ada hu, huma. Ini huma. Huma kan ya ini. Iya. Ini huma. Disebut tasniyah ini karena dia huma. Ya. Nah. Ja'a itu kan ya. Yang Iya. kalau di tasrif. Iya. Qara'a gitu. Ya. Namanya alif tasniyah ya. Iya. Adapun nanya sama. Nanya ini maf'ul bihi. Arinal ladaini adallana. Nah, kenapa harus ada jumlah sila mausul? Nah, ini yang penting. Jadi yang namanya jumlah silah mausul atau jumlah yang ada isim mausulnya itu harus ada penyambung. Sila itu penyambung. Silaturahmi menyambung tali silaturahmi gitu ya. Jadi intinya isim mausul itu butuh sambungan gitu. Karena dia itu bermakna yang, maka yang itu nggak boleh berada di akhir kan. Gitu. Kayak misalnya nih ya, kalau kita terjemahkan ya, perlihatkan kepada kami, kata Allah gitu ya. Ya. Yang telah menyesatkan kami. Nah, yang telah menyesatkan kami.
Nah, ini telah menyesatkan kami ini harus disebutkan. Karena kalau enggak, begini perlihatkan kepada kami yang enggak sempurna kalimatnya. Makanya harus disebutkan silah mausulnya, penyambungnya apa. Jadi perlihatkan kepada kami. Ya, orang-orang, berhala-berhala, 2 orang ya, telah menyesatkan kami. Oke. Ada pertanyaan Ibu-ibu sampai di sini? Bu Eni, Bu Nyimas, Bu Dwi. Bingung. Mungkin kalau boleh Ustadz dibahas sendiri nanti isi mausul bab khusus gitu. Boleh. Boleh. Insya Allah pada saatnya ya kita akan membahas secara terpisah isim mausul. Nah, isim syarat itu juga mabni. Isim syarat itu kayak in, ya, idza atau id, atau idza, wa haitsu. Itu adalah isim syarat. Dan ini juga mabni. Mabni itu nggak bisa berubah ya in dari dulu. Nah, sekarang sudut pandang yang kedua. Jadi sudut pandang pertama, isim itu ada mabni, ada mu'rab. Sampai di situ clear ya, Ibu-ibu ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah ada contoh-contohnya kan Ustaz ya? Iya? Udah ada contoh-contohnya ya? Sudah belum ya? Yang di atas yang udah kayaknya. Iya. Kalau contoh kalimatnya misalnya bahkan man itu juga bisa masuk isim itu, man. Ya, man itu juga termasuk isim syarat. Jadi man itu bisa masuk isim istifham, bisa masuk isim syarat, bisa masuk isim mausul gitu. Oh iya, isim istifham belum Ustaz? Sama mabni. Oh iya, ya. Iya sih sama masuk ya. Ya, 5 isim istifham. Ismul istifham. Ya. Ismul istifham itu kayak mata, man, kaifa. Hal. Kalau hal sama a itu huruf. Hal sama a itu huruf istifham. Man, mata, aina. Ya. Kalau huruf harful istifham A. itu 2, ada a, Hal. hal. Mata, Tapi dia mabni juga ya? mabni juga. Nah, kayak man itu tadi ya. Man itu bisa kayak misalnya man fil bait. Ini kan isim istifham ya. Man fil bait. Gitu.
Atau bisa menjadi isim mausul. Contoh ra'aitu man yajlis alal kursi. Ini isim mustarok gitu ya Ustaz. Iya, lafadznya mustarok. Bermakna lebih dari satu. Oh. Itu man. Ya, ini isim mausul kan? Ini isim mausul. Gimana Ustadz? Masih bingung. Jadi man itu bisa dua, Bu. Mm-mm. Bisa isim istifham atau isim mausul. Kalau yang ro'a itu man itu isim mausul. Iya, Saya melihat orang yang duduk di kursi gitu kan itu. iya. Hmm. Selain man apa Ustadz yang isim mustarok? Ada lagi nggak sih? Isim mustar. Ma juga sama, ma. Oh, man. Ma. Bedanya man sama ma? Man orang. Ma beda ya. Isim Apa? Iya, apa? Maknanya apa? Ma apa ya? Iya. Nah, man fil bait. Nah, man fil bait siapa gitu. Ra'aitu man yajlis alal kursi. Aku melihat orang yang, nah, yang orang yang sedang duduk di atas kursi. Kalau ini man jadda wajada, siapa yang berusaha pasti bisa. Gitu. Contoh Tiga artinya ya. Hah? Bisa dipakai di tiga keadaan yang berbeda gitu ya. Betul. Misalnya mas muka gitu kan. Mas muka. Ini isim istifham. Gitu. Misalnya kalau isim mausul, akaltu ma alal maktabi. Ya. Akaltu ma alal maktabi. Artinya apa, Bu? Saya makan ya. Ya, saya makan Apa yang ada di meja. Meja. apa aja yang ada di meja. Gitu. Jadi apapun yang ada di meja itu aku makan. Nah, ini isim mausul. Gitu. Yang Ustadz boleh minta tolong di ini nggak, di i'robin yang ro'a itu man yajlis. Boleh. Yang ma dulu ya, yang syarat ya. Yang mana? Yang ini, Isim syarat. yang isim syarat. Di Arab dulu ya. Man jada wajada itu. Bukan, buat yang ma-nya. Oh, buat yang ma. Oh iya iya iya. Terus saya bingung. Ini dulu di Arab dulu. Biar selesai dulu. Itu. Nah. Itu. Ada yang mau mencoba mengirab itu? Sudah madhi. Fi'lun madhi. Mabniun. Ala Sukun. ala sukun. Ya. Punya Ya, wata. wata Hmm. mabniun
Ta'ul ala fa'il. Ya mabni. mabniun ala domah Ala dhammi. ala domi. Disebutin dia apa gitu. Ana kan takdiruhu ana gitu, Ustaz. Sudah ada fa'il itu. Ta'ul fa'il. Oh, Wa ta'ul fa'il. Ta ini taknya maknanya fa'il. Mabni ala dhamm. Domir. Domir Dari- ala domi fimah kali fa'il gitu. Gimana bunyi Mas atau Bu Eni? Bukannya domir dulu. Iya, disebutin domirnya dulu. Wataku fa'ilun domirun barisun domirun barizun mutasirun. Ya. mabniun. Hmm. Fa'ilunya di belakang bukan ya? Boleh di belakang, boleh depan. Ya. Domirun barizun mutasilun Muttasilun. mabniun ala domi. Oke. Man. Ya, ismul mausuli mabni. Bu Dwi silakan. Bisa mausul mabni. Mabniun ala sukun. Fi mahalli Gimana apa Ustaz? Man fi mahali nasab. Ya bukan? iya maf'ul. Maf'ul bi. Fi mahali nasab maf'ul bi. Iya. Ya jelis. Ya, Fi'lun mudhari. Fi'lun ya jelisu. marfu'un marfu'un ala Kita jarudihi. apa? Bitajarrudihi. Anina wasibi. Wasibi wal jawazimi. Lamatu. Wa fa'iluhu Domir. domir. Dari mustatirun takfihi fihi wujuban. Jawajan takdiruhu wa. Wa kemudian dikasih keterangan wal jumlah ya jelisu jumlah silatil mausul. Ala kenapa Bu Dwi? Enggak Ustaz. Ala Harfu jar Mabniun mabniun ala sukun. wa mahalalaha i'rab al kursi majrurun. Majrurun bi bi ala kasrotun wal alamatu jar kasrotun. Zahiratun fi akhirihi bi anahu. Oke. Li'annahu mufrad. Ya harokatin ya Ustadz ya. Ya, ra'aitu fi'lun madin. Yang namanya fi'il madhi itu selalu mabni. Ini merem aja sudah. Ala sukun. Diperhatikan fi'il terakhir, huruf terakhir fi'il madhinya. Nah, kadang-kadang kita tertipu dengan harokat fa'ilnya gitu. Kita pikir ini mabni ala dhammi, padahal bukan, dia ala sukun. Yang dhamma itu justru tak. Ini sebagai fa'il. Ta'ul fa'ili
Domirun, barizun, muttasilun, mabniun, ala dhammi. Nah, man, ini ismul mausul. Dan dia mabni. Ala sukun. Kenapa kalau isim mabni dia tetap punya mahal berbeda dengan huruf? Kalau huruf itu nggak punya mahal, makanya kalau huruf itu disebut la laha minal i'rab. Ya. Kenapa? Karena meskipun dia isim, meskipun dia mabni, selama dia isim, dia pasti punya kedudukan, pasti punya posisi dalam i'rab. Jadi kalau kita mau angan-angan gitu ya, dalam sebuah kalimat yang ada kata bendanya, pasti kata benda itu memiliki tempat, memiliki posisi. Entah dia as subject, entah dia objek atau keterangan, pasti punya kedudukan, pasti punya istilahnya. Gitu. Gitu. Dan yang namanya isim, gitu ya, selama dia isim, ya pasti dia akan menempati tempat baik itu rofa, nasab ataupun jar, gitu. Ya kan, meskipun dia mabni, selama dia isim itu dia pasti menempati posisi kedudukan sebuah kata. Berbeda kalau huruf-huruf itu nggak akan ada ketemu huruf mansub, nggak ada. Atau kita lihat ada huruf yang sebagai fa'il, nggak mungkin. Gitu. Kalau yang contohnya yang tadi kan yang di atas tadi ada sebagai maf'ul bi semua ya. Ya. Kalau yang contohnya sebagai subjek udah. Kalau yang keterangan gimana Ustadz? Masih belum kebayang. Yang apa Bu yang mau dijadikan keterangan? Yang itu. Kalau yang ini kan maf'ul bih tuh. Ya. Isim mausul sebagai keterangan. Iya. Oke. Ada contoh nggak kira-kira? Kalau manjada wajada. Kalau manjada wajada itu kan berarti dia dia bukan isim mausul ya kalau di manjada wajada ya. Dia sebagai isim syarat. Itu posisinya dia sebagai subjek ya? Iya. Tapi sebetulnya posisinya dia itu sebagai mubtada, Bu, bukan sebagai fa'il ya. Nah kan kalau ada kata di awal itu kan kalau ada kata benda di awal itu kan bukan fa'il tapi jumlah ini ya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya, mubtada khobar berarti. Iya. Pokoknya merem aja kalau ada ini isim di depan, berarti ini pasti jumlah ismiyah gitu. Meskipun sebagai isim syarat ya, tetap dia sebagai jumlah ismiyah. Ya. Gitu. Jadi isim syarat gitu, isim syarat fi mahalli raf'in, jadi isim syarat mabni. Gitu ya. Isim syarat mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada gitu. Nah, di dalam jadda itu ada fi'il madhi. Jadda itu kan fi'il madhi. Tersembunyi di dalamnya domir huwa gitu. Kebayang nggak, Bu? Iya. Tadi mau bikin contoh yang mana, Bu? Yang man ya? Man sebagai keterangan. Ma. Ma yang ini dulu ya. Ma sebagai isim syarat ya? Iya.
Jadi makan fil maktabi, ya, fahuwa ma'kulun. Jadi makana, apapun yang ada, alal ya, alal maktabi, apapun yang ada di atas meja, Itu bisa dimakan. maka dia bisa dimakan. Fahuwa ma'kulun. Isim syarat. Jadi, makana alal maktabi fahuwa ma'kulun. Man sebagai keterangan tempat, atau sebagai keterangan tempat nggak bisa kalau sebagai keterangan tempat karena dia bermakna siapa ya. Ma yang bisa, ma bisa sebagai keterangan tempat. Atau bisa juga sih sebagai keterangan tempat sih, tapi harus ada huruf jarnya. Dia harus ada huruf jarnya. Misalnya gini. Misalnya jalastu fi man. Tapi ini tetap sebagai isim mausul, Bu. Sebagai isim mausul. Ya, bukan keterangan tempat. Ya. Jadi jalastu fi man baituhu kabirun. Ya. Jalastu, aku duduk di rumah orang yang rumahnya besar. Fi man baituhu kabirun. Gitu. Jalastu, aku duduk di. Nah, ini kan keterangan tempat kan? Tempatnya di mana? Di rumah orang yang rumahnya besar. Gitu. Jadi fi man, jadi man di sini tetap isim mausul. Ya, tetapi fi mahalli jarin sebagai keterangan gitu. Tulis, Ustaz. Tulis. Mannya aja ya. Ya, mannya aja. Gimana? Man. Ya, ismul mausul mabni ala asukun. Fi mahalli jarin. Ya, fi mahalli jarin. Ya. Majrurun di fi. Dia adalah isim mausul. Dia mabniun ala sukun. Tapi dia di tempatnya jer, majrur. Ya. Bifi. Atau bisa juga tapi sebagai idhofah bukan sebagai dzaraf gitu. Sebagai idhofah tetap isim, tetap majrur dia. Misalnya jalastu amama, ya. Jalastu amama man baituhu kabirun. Aku duduk di depan siapa atau orang yang rumahnya besar. Tapi man di sini tetap isim mausul bagi idhofah. Amam, dzarafnya amam. Dzarafnya itu mudhof. Amamnya mudhof. Gitu. Misalnya amam ya. Amama. Ini adalah dzarful makan. Mansub. Ya, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun wa huwa mudhafun. Man ismul mausul mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin
Mudhaf mudhaf ilaih. Nah, dzarful makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun wa huwa mudhafun. Nah, man dia sebagai isim mausul. Dia mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ustaz, kalau yang man baituhu kabirun itu kan satu kalimat sendiri juga bisa kan itu ya? Iya, baituhu kabir itu kan mubtada khobar, Bu. Baituhu kabir. Baituhu kabir, rumahnya besar itu kan bait Kabir, itu kan ya. mubtada, kabir khobar. Itu Ya. jumlah sila mausul. Jumlah sila mausulnya itu adalah baituhu kabir. Baituhu juga idofah. Iya, baituhu. Iya, idofah. Boleh deh Ustadz sekalian. Ya itu kompleks banget kata-katanya. Oh jadi nggak bisa digabung man baituhu kabirun gitu, nggak bisa ya? Itu satu kalimat itu. Cuman baituhu kabirun aja ya? Iya. Karena man itu kata sambungnya, Bu. Kata sambungnya itu adalah man. Gitu. Nggak cukup amama ya? Nggak bisa, gitu. Kalau misalnya jelas tuh amama baituhu kabir, nggak bisa. Harus ada isim mausulnya. Untuk menengahin antara dzaraf dengan kalimat baru. Jadi untuk menengahin dzaraf dengan kalimat barunya itu harus ada isim mausul. Nah, baituhu, ya bait itu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa, mudhafun. Betul. nah, walha itu hu Dhamirun dhamirun barizun mutasilun mabni mutasilun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kabir khobarul, Mubtada'nya? Oh ya udah di atas ya. nih, Itu ya. khobarul mubtada marfu'. wa alamatu dhamatun dhahiratun fi akhirih. Nah, terus di sini ditulis wal jumlah. Baituhu. Ya. Ini adalah jumlah silatul mausul. Ustaz, yang mubtada itu baitnya aja apa baitu? Baitnya aja. Karena mubtada itu wajib marfu. Kalau hu itu kan majrur. Ya kan? Iya. Hukum mubtada kan marfu. Karena kalau kemarin kan kita belajar apa aja yang marfu, ada mubtada, ada isim, ada khobar inna, ada isim kana. Nah, maka yang marfu tentu mudhofnya saja atau baitnya saja di sini. Ada pertanyaan lagi?
Saya masih bingung. Kenapa nggak baituhunya itu masih bingung, Ustaz? Kenapa nggak baituhu itu maksudnya apa? Kenapa yang mubtada hanya baitnya aja? Kenapa nggak baituhu? Majrur, masih bingung. Hu-nya majrur, tadi masih bingung di situ. Hu itu kan mudhof ilaih, Bu. Ya. Mudhof ilaih itu kan hukumnya majrur. Oh. Karena dia majrur, nggak mungkin jadi mubtada. Sehingga yang mubtada itu pasti baitnya. Tapi posisi hu ini penting. Posisi hu ini penting karena apa? Karena syarat mubtada kan wajib ma'rifah. Nah, yang membuat bait ini adalah ma'rifah, itu adalah hu itu. Karena hu itu. Iya, karena hu inilah gitu. Nah, maka dia tuh pengganti al kan, maksudnya kan biasanya tuh al ya Ustadz ya. Iya, karena karena nggak ada alnya tapi ada hu-nya itu kan dia akhirnya jadi makrifat gitu ya. Benar. Cara makrifat ada 3 ya. Al, terus domir, terus apa itu? Makrifat ya. Iya, makrifat itu kan ada banyak. Domir itu semua makrifat. Yang berawalan alif lam itu juga makrifat. Ya. Yang mudhof juga makrifat. Ya. Isim isyarah, isim mausul itu juga makrifat semua. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi makrifat dengan alif lam mim dengan kata ganti dengan kata tambahan. Nah, sudut pandang kedua, tadzkir dan ta'nis mudzakkar muannas aman ya, nggak perlu diterangkan ya. Mufrad, musanna, jamak juga udah jelas banget. Ma'rifah, nakirah juga jelas banget. Mamdud, mangkus, maksur ini juga jelas banget. Kita pernah pelajari di offline. Mamnu minas sarf ini mungkin ya. Ustaz, di murojaah dong yang mamdud, mankus itu. Nah, mamdud yang berakhiran kata benda yang berakhiran hamzah. Contoh. Asmaun. Maun. Kalau mangkus, kata benda yang berakhiran Ya, sukun. ya sukun. Contoh. Qadi. Qadi. Misalnya apa lagi ya? Mustasfa itu ya enggak, Ustaz? Mustasfa maksur. Maksur. Ya, yang maksur itu adalah kata benda yang berakhiran alif maksurah. Contoh al-mustasfa. Al-mustasfa. Atau al-fata. Al-qadi. Terus Al-Baqi. ya al-baqi. Insya Allah pekan depan saya jelaskan isim hurumun sorif. Kayaknya isim hurumun sorif macam-macam. Udah pernah.
Macam-macamnya sudah belum, Bu? Gak apa-apa Bu Nyimas, murojaah lagi. Iya. Biar makin nempel. Jadi isim itu ghairu munsharif itu karena dua sebab. Karena dia isim atau karena dia sifat. Nah, kalau dia isim itu nanti ada 5 pembagian. Kalau dia sifat dia tuh ada beberapa pembagian juga. Itu belum mesti. Nah, itu yang belum. Kalau secara umum memang sudah, kata Bu Nyimas memang betul sudah. Hukumnya sudah, tapi filosofinya belum. Saya belum ingat juga pernah jelasin gitu. Kayak isim ghairu munsharif, kenapa dia munsharif gitu. Kan ada sebab satu, lil alamiyah. Lil alamiyah. Ada juga lil ujma. Gitu. Terus li syabahin bi fi'lin atau li wujudi alif wa nun misalnya. Kayaknya ini belum deh. Allah. Ya. Jadi kenapa dia mau minas shorof gitu? Ada gitu. Kalau sifat itu nanti juga ada karena dia menggunakan sigot ini. Jadi kalau dia kata sifat tapi menggunakan wazan ini, dia pasti mamnu minas shorf. Jadi ada wazan-wazan khusus yang dia itu nanti menjadi tanda kalau dia mamnu minas shorf. Itu insyaallah. Kalau domir mustatir, jawazan, wujuban masih ingat, Bu? Sih. Jawazan pada apa kira-kira? Yang Jawaban huwa. Huwa, iya. Huwa. Ya, Huwa dia. iya. Kalau wujuban? Anta. Anta. Nahnu. Ingat. Oh, berarti udah nempel banget ini ya. Mana? Nahnu, anta. Baik. Insyaallah. Kalau yang muqaddar cuma domir mustatir ya Ustaz ya? Iya. Kalau fi'il ada, kalau fi'il banyak Bu yang muqaddar, Bu. Oh, ini isim ya. Ini isim. Jadi nanti fi'il nanti juga dibagi gitu ya. Ada yang Iya, ada yang tersembunyi juga gitu. Iya, namanya ada sahihul akhir, ada yang mu'talul akhir. Nanti ada yang ya fi'il kan contoh fi'il mudhari itu kan marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Nah, alamatnya itu bisa muqaddar gitu. Muqaddar itu ya alamatnya tuh yang ya kayak kemarin tuh mana amin zuhuriha. Istilahnya beda, tapi eksekusinya sama. Misalnya filosofinya tuh tetap muqaddar gitu. Contoh kayak gini. Kayak kemarin kita yang mana min zuhuriha itu apa ya? Misalnya yanju gitu ya. Yanju ini fi'il mudhari gitu ya. Fi'lun mudhari'un, ya kan? Marfu'un. Ya, litajarrudihi sama litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Ya. Gitu. Iya. Itu hilang. Dianju berarti harful. Iya, marfu'un. Ya, walamatu. Gimana sih? Kok saya lupa sih ngirob ini gimana sih? Gimana bunyi Mas? Nggak pakai lita jarudihi. Iya.
marfuun Bitajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Terus nggak pakai lita jarudi kan? Fi'lun marfuun wa alamatu raf'ihi. Oke. Ihi litisot. Mas saya lupa ngira film mudhari ya. Ini yang sikol bukan sih, Ustaz? Iya, kayak man amin zuhuriha athiqal, man amin zuhuriha ta'adur. Di isim juga ada sih, di isim maksur, isim mangkus juga ada. Iya, ini yang di fi'il. Ini yang di fi'il. Atau jangan-jangan kita belum belajar ini, jangan-jangan ya. Iya. Nanti deh saya jelasin nanti. Kok tiba-tiba Hapus aja. hapus aja kok tiba-tiba ngeblank saya gitu. Tapi nanti juga sama. Jadi tamatnya itu apa namanya? Ada unsur muqaddarnya. Sip. Mas. Baik, kalau tidak ada saya kira cukup, Ibu-ibu. Iya, Ustaz. Ustaz, ini Ustaz, kalau nanti buka kelas baru lagi, jadinya kan jadi 3 kelas ya Ustaz ya. Iya. Nanti pengkelasannya gimana Ustaz? Kan ini kan pemula lanjut, nanti masa pemula sekali, pemula lanjut. Atau gimana Ustaz? Ini ada kelas pemula. Yang kelas sekarang itu kelas lanjut aja. Itu udah pinter-pinter, Bu. Nah, yang Ibu ini kelas khusus gitu. Kalau Kelas khusus. gabung, Bu, di kelas yang ini, Bu. Yang Selasa. Gimana Ustaz nanya? Tapi kitabnya beda ya, Ustaz ya? Yang kelas Selasa udah selesai ABY 1. Mau kedua? ABY 2. Udah 2 kitab Ustaz. Mau Udah yang 1, setahun 1 kitab kan? Kalau kita ini berarti kitab ketiga ya? Iya, kitab hijau, kitab yang ketiga. Ya itu. Atau dikelasin aja kali ya Ustaz ya? Kelas 1, 2, 3 gitu. Iya, nggak apa-apa. Berdasarkan kitab ya. Iya. Iya. Ibu-ibunya kalau ada yang pinter nanti, kalau ada yang pinter, maksudnya kalau ada yang ini nanti bisa naik kelas gitu loh. Loncat. Ada ujiannya. Bisa. Ya bisa. Minimal bisa naik ke kelas yang Selasa. Iya nanti jadi kita tawarkannya 3 kelas gitu ya? Iya. Ada kelas khusus, ada kelas lanjut, ada kelas pemula. Ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan mulai pertengahan Agustus. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu-ibu kalau bisa pagi sebetulnya itu banyak kosongnya. Kemarin saya bilang ke Bu siapa? Ke Bu Anita, Senin pagi kosong, Selasa pagi kosong, Rabu pagi kosong, gitu. Kalau pagi itu rebutan nanti sama anak. Nah itu masalahnya memang di situ. Iya. Kalau siang itu tadi Senin kosong, Selasa kosong. Nah itu mah yang Bu Anita ini Selasa siang itu ada jadwal apa gitu, nggak pernah bisa ngisi, nggak pernah bisa ikut beliau. Iya. Kalau mau Bu Anita jadi ketua kelas di kelas yang pemula lagi juga nggak apa-apa. Misalnya ketua kelas yang di kelas yang kelas Selasa itu ada ibu-ibu yang semangat itu, istiqomahnya banyak. Siapa aja Ustaz? Ada Bu Nita, Bu Farida, terus Buria istiqomah Ustaz. Buria istiqomah, Buria. Aduh kok saya lupa ya. Bune ada Bu. Hah? Uminya Kenes ada nggak?
Bu siapa ya? Bu Tosani ya kalau nggak salah punya. Ada nggak Ustaz? Ana ya? Ada. Bu Ana Bu bukan? Ana, Bu Ana, iya, Bu Bu Ana. Ana. Bu Ana Tosani kan ya? Iya, Bu Ana Tosani itu pinter banget Bu Ana itu Bu. Iya. Bu Bu Ana, Ana. Bu Ana itu ya, Bu Dewi, Bu Dwi. Bu Ana ini. Bu Ana Noval. Bu Ana Noval kayaknya. Ikut Yang nggak? Tuban bukan Ustadz Bu Ana? Iya, yang Tuban. Iya, Bu Ana Noval berarti. Oh iya, berarti ikut itu. Bisa litingnya Mbak Bu Dwi. Itu seleting sama saya sama Bu Heni itu. Dia itu jago Bu Ana, Bu Ana. Sebenarnya yang kelas itu semangat Bu. Bisa liting. Bu Ana itu udah dari dulu saya ajakin Ustadz ya Bu Heni ya. Cuman Iya. nggak mau. Baru Itu kasus sudah ini baru mau. Ya. Kok saya lupa sih nama sama. Pokoknya ada 10-an lah. Istiqomah itu 10 orang istiqomah. Ya termasuk Bu Wingki, Bu Kenis itu di situ juga. Bu Erlita ya? Bu Erlita awal-awal kesini enggak. Oh, Iya Bu, nggak apa-apa Bu, ditawari lagi Bu. Ya nanti insya Allah. Ya. Baik, saya kira itu Bu Dwi, Bu Nyimas, Bu Heni. Kita tutup ya kajian kita siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikran Ibu-ibu. Terima kasih Ustaz, Ibu-ibu. Sama-sama. Kita end ya.